PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas, bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-310 ini didukung oleh para pemain. Mas Pran sebagai Kepala Desa Kajar, Dedi sebagai Katumba, Rudi sebagai Ralimpung, Yoko sebagai Empu Renteng, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sebenarnya orang-orang desa Kajar bukanlah pendekar. Mereka hanya berkelahi asal berkelahi.
memukul sekenanya, menendang atau menyepak ke sana kemari tanpa didasari jurus apapun. Tapi karena jumlah mereka cukup banyak, hal itu membuat Empu Renteng kerepotan juga. Apalagi dia mempertahankan diri dalam keadaan terluka parah. Ayo terus, tangkap dia. Cepat ikut dia. Keadaan Empu Renteng benar-benar terpojok karena gerakannya sangat lambat. Hal itu disebabkan luka-lukanya yang terasa semakin sakit, yang membuat orang-orang desa Kajar dengan mudah mengepungnya dan mendesaknya. Bahkan beberapa kali Empu Renteng sempat terkena sodokan ataupun tendangan kaki-kaki musuhnya. Tiba-tiba kepala desa Kajar terkejut karena melihat dari jauh datang serombongan orang-orang berkuda. Ada apa ribut-ribut di sini? Siapa kalian ini? Kalian tidak perlu tahu siapa diri kami. Awas. Kalian jangan ikut campur urusan ini. Kalian jangan membuat perkara baru di sini. Aku adalah kepala desa Kajar. Aku sedang bermaksud menangkap orang yang kami curigai. Diakah orangnya itu? Iya. Dialah orang yang kami curigai. Kami akan menangkapnya untuk kami periksa di balai desa. Lihat Ralimpung. Lihatlah. Kau masih ingat apa yang pernah dikatakan oleh Kakang Tambak Baya? Kata-kata yang mana, Katumba? Maksudku, ciri-ciri orang yang harus kita cari selama ini. Bukankah dia itu memiliki ciri-ciri yang kita kenal? Lihatlah. Dia juga membawa sebuah pedang kuning. Tubuhnya juga sesuai seperti yang dijelaskan oleh Kakang Gagarangan. Jangkung dan sedikit kurus. Mungkin benar, dialah orang yang kita cari-cari, Katumba. Kalau begitu, marilah kita bawa sekarang juga orang itu. Tunggu dulu. Apa yang akan kalian lakukan itu? Bukankah kata-kataku sudah cukup jelas? Bahwa kami akan membawa orang itu pergi dari sini. Sebab, memang nampaknya dialah orang yang kami cari-cari selama ini. Cepat Ralimbung. Jangan hiraukan orang-orang desa ini. Ayo, kita bawa dia pergi dari sini. Awas, jangan berlaku seenaknya di daerah orang. Ayo anak-anak, usir orang-orang ini. Suruh mereka pergi. Cepat! Kembali terjadi pertarungan sengit. Kali ini orang-orang desa Kajar terpaksa menghadapi penunggang-penunggang kuda yang belum mereka kenal. Penunggang-penunggang kuda itu ternyata memiliki kemampuan ilmu kanuragan yang lumayan. Karena itu mereka tidak begitu sukar untuk menghadapi orang-orang desa Kajar. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, beberapa orang warga desa Kajar sudah roboh. Mendadak salah seorang di antara penunggang kuda itu berteriak. Dan mereka pun bubar. Mereka serentak kabur. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas.
Jadi, lamin penengota Garusia, inum, Puyar obat sakit kepala, cap siolet. Puyar obat sakit kepala, cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kurang ajar. Siapa orang-orang itu tadi? Nampaknya mereka sekumpulan perampok. Wajah-wajah mereka memperlihatkan tanda-tanda kurang bersahabat. Tapi sayang sekali, mereka berhasil membawa kabur orang itu. Sudahlah anak-anak, ayo kita kembali. Kita rawat mereka yang terluka. Sudah. Biarkan orang-orang itu pergi. Tapi selanjutnya kita harus lebih berhati-hati. Kita harus waspada menjaga keamanan desa kita. Nampaknya desa Kajar mulai disenangi tamu-tamu gelap. Terima kasih atas pertolongan kalian. Tapi sebenarnya siapakah kalian ini? Tuan Renteng tidak perlu cemas. Kami semua adalah sahabat-sahabat Tuan. Oh, kalian tahu namaku? Dari mana kalian tahu? Kami tahu nama Tuan dari Tuanku Empu Bajil. Oh, di mana Kakang Bajil berada sekarang ini? Bagaimana kalian bisa berkenalan dengan Kakang Bajil? Tuan Renteng, kita sekarang sudah menjadi sekutu. Pimpinan kami, Kakang Gagarangan dan Kakang Tambakbaya sudah bersatu dan menjalin kerjasama dengan Tuan Bajil serta Dewi Sambi. Dan kami ditugaskan mencari Tuan. Kami benar-benar tidak menduga bahwa kami akan secepat ini bisa menemukan Tuan Renteng. Sekarang, marilah ikut kami, Tuan. Kakang Bajil dan Tuanku Dewi Sambi sudah menunggu. Tunggu dulu, tunggu. Aku tidak bisa begitu saja mempercayai kalian. Aku belum pernah mengenal siapa kalian. Tuan Renteng, kami tidak mempunyai banyak waktu. Kita semua sekarang menjadi pelarian pemerintah Majapahit. Ayolah Tuan Renteng, ayolah ikut kami sekarang juga. Tidak, aku tidak bisa mempercayai kata-kata kalian. Siapa tahu kalian justru musuh yang berlagak sahabat. Tuan jangan menyulitkan kami. Kami ditugaskan membuat Tuan segera menghadap Tuanku Bajil. Kami akan sangat merasa senang jika Tuan tidak menyulitkan kami. Mana buktinya bahwa kalian adalah orang suruhan Kakang Bajil? Tuan nanti akan percaya setelah Tuan berhadapan dengan Tuanku Bajil. Aku minta buktinya sekarang. Aku tidak bisa pergi bersama kalian tanpa bukti. Dan kalian tidak bisa memaksa aku dengan cara apapun. Kalau begitu, kami terpaksa memaksa Tuan dengan jalan kekerasan. Ayo Ralimpung, kita tangkap saja Tuan Renteng. Nanti gampang urusannya di belakang. Baik, Kakang. Ayo tangkap saja Tuan Renteng. Tangkap. Tapi jangan sampai melukainya. Cepat kerjakan. Tangkap Tuan Renteng. Tangkap Tuan Renteng. Renteng tidak bisa berbuat lain kecuali mengadakan perlawanan dengan sisa-sisa kemampuannya. Tapi penunggang-penunggang kuda itu, yang rupanya adalah anak buah Tambakbaya, segera bergerak dengan sigap. Mereka mengepung Empu Renteng,
mereka menyerang sambil berusaha mengurung Empu Renteng. Keadaan Empu Renteng menjadi sangat mengkhawatirkan. Hal itu disebabkan karena luka-lukanya yang nampaknya semakin parah. Tapi mendadak pertarungan seketika terhenti. Ku berdiri di atas bukit masa kini dan menatap kabut kenangan di kejauhan. Angin menyuburkan pohon-pohon mimpiku dan tanganku menggerayangi gelapnya waktu. Pecah fajar pagi dini hari, seekor kepodang hinggap di atas kerinduan. Dia bernyanyi tentang cerita-cerita lama, dan dia berkisah tentang diriku dan dirinya. Hai, siapa di situ? Ayo keluar, keluar! Hari-hari begini membaca syair. Apakah kau kurang pekerjaan? Cepat keluar! Pada saat berikutnya, muncullah sesosok tubuh manusia dari balik bongkahan batu berlumut. Dia adalah seorang laki-laki. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang sampai ke bahu, dan matanya liar menatap bagaikan burung elang. Laki-laki itu segera melangkah perlahan-lahan. 2 buah pedang pendek terselip di pinggangnya. Sarung pedang berkelantungan ketika laki-laki itu melangkah, dan nampaknya tangan kirinya sedikit cacat. Karena tangan itu sepertinya tidak bisa ditekuk, kaku seperti sebatang kayu. Laki-laki itu tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seorang Malini merangkai bunga. Bunga Sonyaroga dirangkai menjadi satu. Malini bekerja pada malam hari, sambil mulutnya tak henti-hentinya bernyanyi. Suaranya lirih, tapi menembus kedalaman malam. Lagunya lagu cinta yang sudah lama terpendam. Wong edan, orang gila. Apa maksudmu, ha? Apa maksudmu dengan ini semua? Orang ini benar-benar telah mengganggu kita, Kakang. Sikat saja sekalian. Bagaimana pendapat kalian dengan syair-syairku tadi? Syair-syair membuatku mau muntah. Syair-syair apa itu? Kami adalah pendekar-pendekar. Kami tidak butuh mendengar syair. Kau pasti orang yang kurang waras. Orang yang tidak menyukai syair, pastilah kurang cerdas otaknya, kurang halus budinya, kurang lembut hatinya. Syair-syair seperti itu hanya pantas dibaca perempuan sambil berbaring di atas ranjang. Kalian barangkali membutuhkan syair-syairku yang lain. Tidak usah. Lebih baik kau segera angkat kaki dari sini. Kau sudah mengganggu kami. Kami tidak membutuhkan syair-syairmu itu. Dengarkan saja sendiri. Ayo, minggat dari sini. Syair-syairmu itu tidak akan laku dijual 1 kepeng. Cepat pergi. Baiklah, aku akan segera pergi. Tapi kumohon kalian sudi mendengarkan 1 bait lagi. Apa? Kau masih juga mau menyair? Ingat, hanya 1 bait lagi. Tidak lebih. 1 bait saja. Bagaimana? Kau jangan main-main ya. Kami tidak suka dipermainkan orang seperti ini. Jangan salah paham, kawan. Siapa yang akan main-main? Aku bersungguh-sungguh. Aku benar-benar akan mempersembahkan sebuah syair yang pantas untuk kalian. Nah, dengarkan. Tapi maaf, di samping mengalunkan bait-bait syair itu, aku juga ingin sedikit memperagakannya. Selesai berkata, laki-laki berpakaian lusuh itu menarik senjatanya. Senjata itu berupa sebuah pedang pendek yang bentuknya melengkung. Kalau disejajarkan, maka 2 bilah pedang pendek itu akan nampak bagaikan 2 bulan kembar.
Maka demikianlah, laki-laki itu menggenggam sebilah pedang di tangan kanannya, dan pedang yang lain dipasang pada tangan kirinya yang nampaknya cacat. Laki-laki itu kembali tersenyum dingin, tapi mendadak senyuman itu lenyap dan wajahnya berubah menjadi tegang. Dan pada saat selanjutnya, laki-laki itu mengucapkan bait-bait syairnya dengan lantang. Aku datang dari dunia kegelapan. Kuterobos dinding-dinding batu kelam. Aku terbang bagaikan kelelawar ajaib, mengarungi samudera darah. Aku haus, aku dahaga. Jiwaku menjerit karena haus dan dahaga. Aku melolong bagaikan raja serigala. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Secepat kilat, laki-laki berpakaian lusuh itu pun melompat dan segera membuat mata pedangnya menyambar kiri kanan. Sekali gebrak, dua orang yang berusaha menangkis serangannya roboh bersimbah darah. Katumba dan Ralimpung segera menyadari bahwa sekarang mereka sedang berhadapan dengan seorang pendekar tangguh yang berhati kejam. Karena itu, mereka memerintahkan agar orang-orangnya kabur. Ayo lari! Ayo, cepat ambil kuda kalian masing-masing. Ayo lari! Ayo! Setelah memasukkan kembali dua buah pedangnya ke dalam sarung, laki-laki berpakaian lusuh dan bertampang dingin itu pun kemudian mengamati kedua belah telapak tangannya. Darah mengalir di sekitar buku-buku tangannya, dan sebagian darah itu muncrat di pakaian ataupun wajahnya. Laki-laki itu tersenyum pada Empu Renteng yang masih berdiri dengan wajah terenganga keheranan. Sebuah tontonan yang menjengkelkan. Aku menyesal sekali. Mestinya aku tidak berbuat seperti ini. Bagaimana Tuan Renteng? Oh, terima kasih Tuan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Saya lihat Tuan sedang dalam keadaan terluka parah. Iya, memang Tuan. Saya terluka parah. Dada saya terkena tusukan senjata pusaka yang ampuh. Dan mereka itu tadi bermaksud memaksa saya untuk menemui seseorang yang katanya adalah sahabat baik saya. Tapi saya tidak percaya pada mereka. Untung Tuan segera datang dan menolong saya. Kalau Tuan mau percaya pada saya tahu di mana tempat tinggal seorang tabib sakti. Saya kira dia dapat menyembuhkan luka-luka Tuan. Tapi kalau Tuan ragu-ragu, sebaiknya tidak. Nah, selamat jalan.
Saya tidak bisa lama-lama menemani Tuan di sini. Tunggu, Tuan. Apakah Tuan berminat menerima tawaran saya? Sepertinya saya dapat mempercayai kata-kata Tuan. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautu haid, inom baik. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Laki-laki bertampang aneh itu pun kembali memperlihatkan senyumnya yang dingin dan angkuh. Senyuman itu memang tidak enak untuk dipandang. Tapi kata-kata yang dilontarkan laki-laki itu begitu meyakinkan, sehingga Empu Renteng mempercayainya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah laki-laki berpakaian lusuh dan bertampang dingin itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo, semua saja. Sediakan selalu Puyer cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.